Oke kawan-kawan semuanya, kami ini akan berdiskusi lagi. Ya, bagi kalian bisa menambah-nambah pengetahuan bagi kalian. Ada, udahlah ambil aja bagusnya aja lah ya. Siapa lawan debat saya itu, ya kalian lihat aja di layar itu ya. Biasalah, tak semua orang mau memperkenalkan diri ya. Ini bukan debat loh, hanya diskusi karena uh, kawan bicara saya ini dia masih penasaran mengenai debat kemarin dengan Sinandar SIMA itu ya. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih Rudi. Itu kemarin ketika muncul lagi si Nandar, sebetulnya muncul notifikasi ada live debat, ada upload baru, video baru. Lihat judulnya debat sama si Nandar. Sebetulnya saya udah malas liatnya, karena udah ketebak kualitasnya gitu, muter-muter nggak dewasa saya lihat gitu. Tapi ketika ada deskripsinya di sampai bendera putih dibalbalin, wah itu aku agak seru, ini apa yang dibalbalin ini gitu kan. Iya. Ah. Yang paling ininya sebetulnya gimana itunya tanggapan dia, sudah dijawabnya belum itu yang dibaptis itu? Yang dibaptis itu sampai sekarang tidak berani lagi dia menyentuh itu. Dia hanya bilang, ya nanti saya tunggu mahasiswa teologi. Saya mau berdiskusi dengan mahasiswa teologi atau orang-orang teologi, kata dia kan. Nah, sebenarnya aku pun malas untuk berdebat sama dia itu. Kenapa? Kualitasnya tidak bisa dikembangkan dia. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang senior-senior dia kan, itu aja. Sehingga saya lihat ada kebuntuan berpikir di dalam diri dia, ya kan. Yang kedua, dia ini ada satu sifatnya aneh buat kecurangan. Sekarang coba lihat di channel YouTube-nya. Dia petik debat kami yang menit terakhir, terus dibahasnya sendiri seolah-olah kejadian itu di dalam acara tersebut. Padahal itu kan di luar. Ya, saya juga udah lihat juga memang di channel dia itu. Salah satu faktor kenapa saya bilang ini orang nggak dewasa. Nggak Hmm. dewasa kalau mereview, boleh mereview tapi ya fair gitu ininya. Kenapa Hmm. eh, tidak di ini semua, nggak seluruhnya di ininya, di boleh mengglorifikasi diri sendiri tapi ya harus ada fairnessnya lah. Itu makanya saya juga aduh malas nontonnya. Nah kemudian kemarin debat Ah. terakhir itu masalah apa sih, saya nggak nonton sampai habis. hmm, eh, Membahas tentang masih bahasa-bahasa Ibrani juga saya dengar ya. Apa sih, tentang apa kemarin tuh, Bang? Oh, itu sebenarnya seperti ini. Ah, saya bertanya kepada dia karena orang-orang ini, kristolologi ini, selalu mengatakan bahwa orang Kristen tidak layak berdiskusi sama orang itu. Karena orang Kristen itu umat terjemahan. Kan demikian. Dan mereka sok-sok biasalah ini itu ya. Jadi saya waktu itu ingin menguji apakah benar orang ini betul-betul umat asli atau umat terjemahan. Ternyata umat terjemahan juga, ya kan. Maka waktu itu saya berpikir begini, uh, kalau benar memang agama Islam katanya kan sudah ada sejak zaman Adam, dan di Al-Quran juga dikatakan itu sudah ada sejak zaman Ibrahim ya. Maka saya ingin jadi penasaran kan, Ibrahim itu kan bapaknya bangsa Israel dan bangsa katanya sih bangsa Arab. Dan bahasa Ibrahim itu bukanlah bahasa Arab, kan itu yang terlintas di otak saya. Karena Ibrahim itu terdapat di dalam kitab Taurat, maka namanya itu Abram, ya kan? Kenapa bisa ditranslate menjadi Ibrahim? Banyak orang mengatakan ini hasil translate atau bagaimana. Jadi itulah makanya saya tanyakan, dan itu penting kali saya tanyakan. Tujuannya apa? Agar semua penonton sadar bagaimana sih turunnya agama itu, bagaimana sih Tuhan itu berfirman sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Kan itu yang mau saya gali. Hmm. Oh, tapi kan nah ini berarti belum belum clear juga ya, belum sepakat Belum, juga antara karena eh, Sinandar tidak jujur. nggak jujurnya gimana maksudnya? Akan saya tanya, ketika Allah turun ke dalam ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa,
bahasa yang digunakan bahasa apa? Ketika Allah berfirman kepada Daud, bahasa yang digunakan bahasa apa? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, bahasa yang digunakan bahasa apa? Karena tiga-tiga nabi ini membawa kitab. Kan demikian, ya kan? Ya, Nandar? Nanti tidak bisa jawab, mutar-mutar. Padahal dasar teori sudah saya berikan. Ibrahim, surah Ibrahim 4, ayat 4 kan? Artinya dia tidak bisa ngeles lagi. Sementara dia sering berkoar-koar, baca-baca ketika dia berdebat sama orang Kristen, selalu mengatakan, menanya kepada saya, dalam bahasa orang Ibrani menyebut Tuhan apa? Kayak kemarin kan, saya jawab, Yahweh, Elohim, atau Eloi itu kan, Elroy juga ada si Saret ya, Yahweh, Elohim, atau apa satu lagi ya, Adonai, kan demikian. Tapi pada saat itu dia nggak mau jujur, nggak berani mengatakan itu, malah dia mengatakan kalau Yesus, apa dia mengatakan Tuhan, dibilangnya Eloi, Eloi lama samatani, katanya kan. Secara tidak langsung dia mau mengatakan Nabi Isa itu disalib, karena kalimat itu keluar ketika di kayu salib. Kan demikian? Enggak lah, kan dia kan membahas Yesus, bukan Isa. Dia membahas Isa. Ya waktu itu kan saya tanya, waktu itu kan Isa dalam bahasa apa? Kan demikian. Dia bilang bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani. Ya bahasa Ibraninya itu apa? Dia bilang Isa waktu Isa berkata, ingat di kayu salib, katanya, Eloi, Eloi lama sama tabatani, katanya kan. Lo itu kan Yesus, saya bilang. Tapi dia ngotot bahwa Yesus itu adalah Isa. Maka dia berani mengatakan Eloi, Eloi. Kan demikian. Berarti nggak konsisten dong. Kan katanya Isa itu tidak disalib, tapi yang disalib itu yang diserupakan. Betul, itu saya bilang. Saya bilang kamu terlalu berbahaya mengambil barang ini, saya bilang. Tapi tidak apa, andai kata kau ngambil itu, artinya yang pertama, kau mengakui bahwa Nabi Isa tidak mengenal Allah SWT. Yang mengenal dia Eloi. Kan demikian. Oh. Ya kan? Dia akhirnya diralat dia lagi. Oke, saya bilang, sekarang Musa bagaimana, saya bilang. Musa inilah dia tidak berani menjawab. Maka dia mencoba ngambil ayat At-Taha itu ya, dan dibacakan dia. Dia bilang itu ucapan Allah kepada Nabi Musa. Tidak, saya bilang, surat Taha itu adalah ucapan Allah menjelaskan kisah Musa kepada Nabi Muhammad. Maka digunakanlah itu dalam bahasa Arab. Namun ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, itu menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, saya bilang. Seperti yang kau akui tadi, saya bilang kan. Nah, harusnya setuju dia di situ. Nah, di situ dia setuju, tapi ketika saya tanya, siapa nama Tuhan memperkenalkan diri sama Musa apa? Nggak berani dia jawab. Kan lucu sekali kan? Ya, pasti dia bilang Allah. Nah, dia bilang Allah. Maka saya bilang sama dia, coba kamu cari di dalam sejarah Ibrani sampai sekarang, mereka memanggil Tuhan tidak pernah dengan kata Allah. Kan demikian. Yang kedua saya bilang, kenapa ketika Nabi Isa jadi Eloi? Kan demikian. Nah, itu dia tetap tidak berani menjawab. Kalau memang Allah, ya katakan Allah. Artinya namanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Yaitu Allah. Kan demikian. Sebentar, kenapa dia pakai Eloi Eloi lama sabaktani? Emang ada kata-kata itu tertulis di Quran, di surat mana itu? Tidak ada, makanya saya bilang kamu tidak bisa mengambil yang dari Bible. Kalau kamu ambil Eloi itu diucapkan di salib, di kayu salib. Artinya dia mengakui kalau itu dianggapnya Isa ya disalib. Kan demikian. Konsisten ya, itunya cara berpikirnya ya. Jadi yang saya tangkap, dia sudah tahu ke arah mana pertanyaan saya. Ya kan? Begitu nanti dia bilang Yahweh, selesai dia. Ya kan? Kenapa selesai? Karena Al-Quran kan mengatakan bahwa agama Islam itu datang ketika zaman Nabi Ibrahim kan? Oh, Islam datang ketika zaman Nabi Ibrahim? Iya. Harusnya sih
Menurut sejarah dunia kan di apa? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Tetapi orang itu sering menerjemahkan din, katanya kan itu adalah agama, kan katanya seperti itu. Inilah saya terkadang jadi serba salah dengan orang ini kalau bicara. Kenapa? Seolah-olah terjemahan bahasa Indonesia ini salah semua ketika kita bicara sama mereka. Karena di Al-Baqarah 132 kan jelas-jelas dikatakan, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, Ibrahim ini sekarang, ketika dulu Allah berfirman kepada Musa, apakah Ibrahim namanya? Kan tidak. Bahasa Ibraninya kan Abram. Kan demikian. Ya kan? Nah, kenapa setelah datang Nabi Muhammad, semua nama ini berubah. Abram jadi Ibrahim. Apakah itu orang yang sama? Kan aneh saya lihat. Berarti semua ditranslate. Kecuali Musa. Musa nggak ditranslate, Daud tidak ditranslate. Kan demikian. Nah, makanya saya katakan kepada dia, agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan di dalam ayat itu di buka kurungnya itu dikatakan Yakub. Yakub itu kan Israel. Ya. Nah, itulah pentingnya saya katakan kepada dia, apa sebutan Allah ketika dia berjumpa Musa. Dia tidak berani jawab. Andai kata dibilangnya Yahweh, selesai dia. Apa mungkin dia, saya nggak tahu ya. Jadi jadi mau menerawang jalan pikirannya si Nandar ini. Padahal tadinya malas. Ya. Apa barangkali dia masuknya menyebut Allah itulah Yahweh itu adalah Allah gitu mungkin. Nah, itu saya bilang kalau sempat dia mengatakan Yahweh adalah Allah, kan saya bilang selesai dia. Pertama yang saya katakan begini. Ada kata bilang Musa perkenalan dia. Artinya Tuhannya umat Islam itu bukan Allah, tapi Yahweh. Karena Yakub itu bapak moyangnya daripada si Musa. Itu kan pembawa Israel atau Yahudi. Kalau dia bilang ketika berfirman kepada Musa Yahweh, artinya si Yakub menyembah Yahweh. Dan kalau dibilang di ayat Al-Baqarah 132 tadi, sudah ada agama Islam, maka Tuhannya saat itu adalah Yahweh. Bukan Allah, kan demikian. Tapi ditulis di dalam Quran, ditulis Allah. Nah itu, setelah itu saya akan mengaitkan ketika kata dia, bahwa nama Tuhan ketika datang kepada Nabi Isa adalah Eloi. Kan demikian. Ya kan? Maka, nah, ini artinya ada perubahan nama. Allah berubah-ubah namanya, atau Tuhan itu berubah-ubah namanya. Dari Yahweh menjadi Eloi, nanti terakhir kepada bangsa Arab menjadi Allah. Kan demikian? Iya. Tapi Allah logisnya kan masuk ya. Iya. Kalau kalau dia berpikir bahwa itu sebetulnya adalah terjemahan dari kata Tuhan, kalau bahasa Ibrani Yahweh, bahasa Eloi itu bahasa apa? Yunani. Bahasa Yunaninya Eloi, bahasa Arabnya Allah. Kalau dia berpikir itu adalah terjemahan, satu poinnya adalah bahwa ketika ini disampaikan, cerita-cerita disampaikan dalam bahasa Arab, fix, berarti mereka juga terjemahan. Iya. Tuh. Yang kedua, berarti dia menyatakan kalau memang ini dia Yahweh, Eloi, dan Allah itu adalah Tuhan, terjemahan dari Tuhan, berarti ya itu Tuhannya sama. Nah iya, harusnya seperti itu. Tapi dia kan tidak berani. Eloi itu dari bahasa Aram ya. Aram atau Ibrani itu hampir itulah akarnya kan. Nah, yang dihindari dia hanya menyebutkan Tuhannya Musa. Itu kuncinya. Karena ketika Nabi Isa kan bisa dia mengelak, itu kan Nabi Isa bukan Tuhan, hanya orang Kristen menuhankan, begini begono. Tapi Musa, baik Kristen maupun Islam, mengakui dia Nabi Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa. Aku adalah Yahweh. Aku kalau di dalam Bible kan, aku adalah Yahweh, kan demikian. Nah, ketika dia mengatakan Yahweh, artinya gugur semua pernyataan dia.
Ya kan? Ya. Di mana dikatakan bahwa Al-Baqarah 132 Ibrahim sudah mewasiatkan kepada Yakub, ya kan, bahwa harus wafat dalam memeluk agama Islam. Artinya membawa agama Islam itu adalah Ibrahim dengan Tuhannya adalah Yahweh. Kan demikian. Iya. Nah, itu kan udah blunder sama dia, tidak bisa lagi. Loh, sekarang kenapa Yahweh itu merubah nama menjadi Allah? Kan tidak mungkin. Nah, mungkin dia berkata, loh orang Kristen memang Tuhannya Yahweh juga. Iya. Tetapi Yahweh ini yang kita sebutkan di perjanjian lama itu, kan dibilangnya baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Artinya Allah itu dalam keesannya ada 3 hal, yaitu Allah itu Tuhan itu sendiri, firman Tuhan dan roh Tuhan. Yang diutus itu kan adalah firman Tuhan. Nah, apakah kita menuhankan Yahweh itu? Ya iya. Kita kan menuhankan Yahweh itu. Yang turun ke dunia adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Iya. Nah, cuman kalau ditanya kenapa di dalam kitab suci terjemahan Indonesia ada Yahweh itu tidak ada, yang ada justru Allah, kan demikian? Ya. Kan kita jelaskan karena itu terjemahan, maka menggunakan unsur serapan, apa kalimat yang cocok. Kalau ini kan mereka katakan tidak terjemahan, murni. Artinya, kan itu yang permasalahannya, terjemahan dengan murni nih. Makanya Zulkifli M. Abbas menghina atau menghujat Depak. Dia bilang apa? Karya tulis Depak. Apa karya tulis Depak? Adalah berupa Al-Quran yang memiliki bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Katanya karya tulis. Bisa tersesat orang. Terjemahan itu semua karya tulis. Dan bisa menyesatkan orang. Nah, dan dia bilang menyesatkan orang. Kan ini yang buat masalah yang paling pelik kan. Nah, kalau dia juga bilang Yahweh, artinya mereka bertuhan kepada Tuhannya orang Yahudi. Dan demikian. Orang ini lucu, tidak mau mengakui Tuhannya orang Yahudi. Padahal Al-Quran mengatakan, Yahudi itu dulu diberi kitab suci namanya Taurat. Melalui Musa. Artinya kan Allah yang menurunkan kitab sucinya. Artinya agama itu pun dari Tuhan. Yahudi bukan diciptakan oleh Musa, bukan diciptakan juga oleh pengikut Musa. Al-Quran tidak ada menjelaskan itu. Demikian juga Nasrani, Nasara. Kan demikian, diberikan kitab suci kepada Nabi Isa. Maka pengikutnya dinamakan Nasara, Nasrani. Itu topik lah. Kalau Nasarah itu Kristen yang sesungguhnya enggak itu, Nasarah itu? Inilah juga kita bingung. Nah, ini mungkin topik lain, mungkin sama siapapun nanti kalian berdebat, tanyakan. Al-Quran itu ada 610 sampai 633. Kan itu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nah, pada saat itu Kristen sudah ada atau belum ya? Sudah. Apakah Allah SWT mengenal Kristen? Kalau dibilang tidak, loh kok Waraka sama yang dibilang si Ustadz Suharno ketika Nabi masih muda pergi berdagang dengan pamannya, ada orang pendeta yang mengatakan ini ciri-ciri Nabi. Kok sudah ada itu? Paham maksudnya? Tapi itu disebutnya Nasarah. Nasarah itu, ya Nasarah itu kalau dari literatur dari ini literatur yang itu bukan Kristen yang sebenarnya itu. Bukan Kristen juga dibilang. Tetapi mereka juga mengatakan itu Kristen Koptik itu juga. Kan itu si Waraka itu kan diakui dia Kristen, pendeta. Emang ditulis di Quran memang dijelaskan itu. Ditulis. Di Quran tidak ada, itu hanya ada di hadis. Di hadis. Ya, ini permasalahannya. Tetapi Allah tidak pernah mengenal yang namanya Kristen itu. Nasrani. Ya. Dalam Kristen kan sudah ada saat itu. Dan di depan mata Nabi itulah siapa itu Warakah sama pendeta yang waktu dibilang Ustadz Suarsono itu kan? Ada pendeta, ada ajaran Kristen. Lah lantas bagaimana? Dan pada saat itu pun agama Yahudi masih ada.
Jangankan Yahudi, Hindu, Buddha pun udah ada. Nggak ada. Makanya aku bilang, itu yang kita perlu pertegas dari mereka ini, ketika Allah berfirman kepada Musa, memperkenalkan diri dalam nama apa? Apakah dalam nama Allah? Kalau dia berani tentu dia jawab nama Allah tidak berubah. Tetapi dibilangnya di Isa jadi Eloi, berubah. Waktu Musa dia bilang Allah. Tidak berani dia bilang. Tapi dia bilang di dalam Taha Allah. Ya Taha itu kan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad mengenai kisah Musa. Bukan berarti Allah berfirman kepada Musa di dalam Taha itu. Taha itu kan kitab suci Al-Quran. Surah dalam kitab suci Al-Quran. Oh, mungkin yang di At-Taha itu adalah Allah bercerita tentang pertemuannya dengan Musa gitu mungkin. Ya. Dalam bahasa Arab lah namanya di Al-Quran. Itu kan di Al-Quran yang saya minta di dalam Taurat. Nah, inilah orang itu tidak berani sembarangan karena Taurat yang diturunkan Allah SWT mau kemana dicari? Apa bisa orang itu mengatakan yang di Yahudi sekarang? Mana mau Yahudi? Ini namanya Yahweh katanya. Siapa lu katanya? Kita punya Tuhan masing-masing ya. Tuhanmu ada Tauratnya, silakan kami. Itulah hebatnya Yahudi. Tidak mau dia melarang-larang. Andai kata dia menuntut ke PBB sekarang, cabut hak itu semua ya. Mau apa kita? Kalian tidak bertuan sama Tuhan kami, Tuhan kalian, Tuhan kalian. Kita masih mending. Masih memiliki Injil. Yesus. Ya. Lah mereka ada Taurat, ada Injil. Yahudi menolak, Kristen menolak. Jadi orang itu pakai apa? Nah itu tadi kalau sebetulnya kalau dia bilang ini berbeda, Tuhan yang berbeda clear nggak ada masalah. Ya silakan. Iya. Ya, kamu imani sana. Aku kan juga ada bilang Tuhan kita berbeda, jangan dipaksakan. Tetapi mereka kan maksakan terus. Tuhan itu sama, kalian yang palsu katanya. Loh, kok bisa-bisanya menuduh kita palsu? Kitab suci kita diubah-ubah, sekarang kita uji. Kan demikian. Pengujian yang konflik itu. Ya, pengujian yang mendasar karena ada dibilang kepada kaumnya. Nah, kepada kaum Musa dalam bahasa apa? Diakui dia dalam bahasa Ibrani. Nah, Tuhan dalam bahasa Ibrani apa? Allah kata dia. Dengan berujuk kepada Taha. Taha itu kan adalah Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad mengenai kisah Musa. Bukan mengatakan Tuhan itu, itulah bahasanya itu kan tidak. Tetapi harus dalam bahasa Ibrani dong. Kalau memang dia si Zulkifli bilang mereka bukan umat terjemahan, artinya semua cerita tentang Musa itu harus dalam bahasa Ibrani. Karena Musa tidak kenal bahasa Arab. Iya. Iya. Demikian juga kepada Yakub. Iya. Lah Yahudi. Demikian juga kepada Daud. Kitab suci Daud namanya Zabur. Zabur ini bahasa apa? Nggak ngerti juga, tapi mereka bilang itu. Iya kan, kalau kita apa Mazmur misalnya dikatakan. Ya, Injil juga bukan bahasa Arab, Injil. Nah itu makanya aku bilang. Jadi mereka ini ya harusnya sih sportif ya sudahlah. Tuhan kita berbeda kan selesai. Ya itu ya poinnya itu sebetulnya. Iya. Kalau poinnya Tuhan berbeda sudah clear masalah. Nggak ada. Nah orang ini kan memaksakan harus sama. Kenapa mereka memaksakan harus sama? Mereka tidak percaya ada jalan keselamatan di agama mereka. Kan tidak demikian harusnya kan? Makanya tadi poin pertama kalau Tuhannya itu berbeda sudah clear masalah. Poin kedua, kalaupun mereka mengakui bahwa ini adalah menceritakan di dalam bahasa Arab, jadi fix. Mereka juga harus mengakui bahwa mereka juga adalah umat terjemahan. Iya, makanya. Nah, jadi ya itu makanya maksud saya itu bagian dari kedewasaan saja gitu. Kalau teman diskusi kita sama-sama dewasa enak ini. Itu mungkin berikutnya saya nggak tahu nih masih semangat nggak sih Nandar mau berdebat? Sebenarnya dari dulu dia sudah hajab kali itu debat sama saya. Cuman dia minta izin terus, Bang. Aku pakailah bahasa yang hiperbola silakan, aku bilang. Tapi dia berlebihan. Kemarin aku tegur. Kau bilang aku lari. Mana ada aku lari? Kan aku minta izin sama kau, aku bilang. Karena waktu itu kan kami lagi chat, ada orang datang.
Ya sudah, tunggu dulu, enggak mungkin aku aku bicara begini segala macam, kan enggak, karena ini urusannya agak panjang, kan demikian. Dibilangnya aku kabur, dibilangnya aku gini, aku bilang kau udah keterlaluan Nandar, aku bilang. Baiklah, satu hari kau kuhajar. Kuhajarlah dia kemarin, babak belur. Ya kan? Tapi kenapa dia nggak ini ya? Kenapa nggak dia langsung ya udah kapan dibaptis besok murtad lagi gitu. Nah, ya kan itu aku bilang. Kau nggak usah apa malu-malu dibaptis saya, kau habis itu murtad silakan. Penting penuhilah. Nah, orang ini sukanya juga demikian. Mengutip-ngutip ayat di dalam Bible, dibilangnya, oh ini ayatnya benar. Kalau dia pas dapat mengenai agama dia. Tapi pas nggak dapat, 100% isi Bible palsu, apalagi Yahya Waloni. Kalau Yahya Waloni debat sama aku, yang ku tampari mulutnya itu sampai peol gini ha. Tapi bukan tampari fisik, ditampari melalui debat. Makanya Yahya Waloni berani dia muncul. Kalau ditamparin pun udah peol jawabannya. Iya, kalau misalnya datang Yahya Waloni memang ku kasih sekak-sekak mat. Yang kemarin sama si Dandar masih kecil itu pertanyaannya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar lagi. Jadi kemarin membahas cuma itu aja, Ibrahim. Ya, nggak ada berkembang, hanya sampai di situ. Karena dia tak berani jujur, tak mau jawab. Padahal dia sudah tahu. Bahkan dia sering melafalkan, Shema Israel Adonai, ya semua apa bilangnya itu. Ya bahkan yang kemarin itu dibilangnya, Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Pandai dia bilang gitu. Tapi dia nggak mau siapa Tuhan itu. Dia akan mengakui, kan ditanyanya sama saya. Apakah Bang Rudi paham bahasa Ibrani? Tidak. Apakah Bang Rudi tahu Tuhan di dalam bahasa Ibrani? Tahu. Apa? Yahweh. Ya kan? Adonai Elohim. Oh iya betul kata dia. Yahweh itu artinya apa? Kalau di dalam kamus Alkitab artinya sebutan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Aku bilang kan. Nah ketika giliran ditanya lupa dia. Mendadak lupa. Satu hal lah ya, ini udah didengar juga buat semua orang ya, terutama para debater ya, Islam ya, Muslim gitu. Kalau saya minta ya tolonglah fair aja gitu. Jadi kalaupun ditanya Al-Quran, kan Anda yang menguasai bahasa namanya bahasa Arab, ya sudah jelaskan saja, ambil aja keuntungan. Buat teman-teman, buat orang lain yang bertanya yang tidak mengerti bahasa Arab, ambil aja keuntungan. Kalau mau bohong itu kan urusan Anda. Iya. Jelaskan saja dengan baik. Tapi orang dari Al-Quran gitu. Malah menjelek-jelekkan Depak. Kan aneh. Iya, jangan begitu. Tahu dia di Depak itu profesor doktor, gelarnya itu panjang. Seolah-olah Zulkifli M. Abbas lebih hebat dari profesor doktor Depak. Ya itu. Kan melecehkan itu. Benar. Intinya jelaskan saja. Saya nggak masalah mau Anda, bahkan orang Arab asli pun yang menjelaskan, saya juga belum tentu bisa percaya apa yang dijelaskan, apalagi Anda. Iya betul. Kan yang belajar bahasa bisa saja Anda salah belajar gitu ya. Termasuk juga yang menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya udah jelasin aja. Iya, jelaskan aja. Jangan itu sebagai senjata untuk tidak mau berdebat sama orang. Tapi dengan gilanya dia, dengan bebasnya menghina-hina agama orang. Iya. Apalagi siapa nih, Sugi Kristologi. Dari mukamu aja tidak kelihatan Sugi apa orang intelek. Gayanya banyak kali, ya kan? Oke lah Bang ya, ini sudah setengah jam kita cerita. Oke, iya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, mudah-mudahan ada inilah diskusi atau debat-debat lagi yang lebih berbobot. Ya, kita berharap kristologi itu keluar. Ayolah, kristologi lah, saya masih agak sopan saya sebutnya. Kalau saya nggak mau sopan kepada mereka karena mereka menghujat terus. Dan yang dihujatnya itu adalah bentuk ketololan mereka. Makanya saya bilang tolologi. Oke Bang ya, kita sudahi dulu ya. Makasih ya. Yuk.